Selamat datang kembali di Filsafat untuk Pemula. Serinya 100 filsafat, 100 pemikir filsafat, dari yang pertama sampai dari yang klasik maksud saya sampai ke yang hari ini atau kontemporer. Kemarin kita sudah membahas sedikit banyak tentang Thales dari Miletus sebagai filsuf pertama dalam tradisi barat. Kali ini kita akan membahas muridnya, sekaligus yang nanti akan meneruskan pemikirannya meskipun berbeda. Namanya siapa? Anaximander, atau dalam bahasa Indonesia atau di kalangan para filsuf Indonesia dikenal dengan nama Anaximandros. Siapa Anaximandros atau Anaximander itu? Dan apa sebenarnya kontribusinya dalam perkembangan filsafat? Mari kita mulai. Anaximander lahir di kota Miletus, kota yang sama dengan Thales ya, di Ionia sekitar 610 sebelum Masehi atau beberapa dekade setelah Thales. Sama seperti gurunya, ia hidup di lingkungan yang kaya akan pertukaran gagasan. Miletus adalah kota pelabuhan yang sibuk, kita sudah membahasnya kemarin, karena itu menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi pemikiran. Namun Anaximander tidak hanya mengikuti langkah Thales, dia berani melangkah lebih jauh. Dia membawa filsafat ke arah yang lebih abstrak dan kompleks. Seperti gurunya, Anaximander adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan seorang geografer. Dia adalah salah satu pemikir pertama yang mencoba memahami dunia dengan prinsip-prinsip yang universal. Prinsip-prinsip itu maksudnya adalah prinsip-prinsip yang melampaui pengamatan langsung ke konsep-konsep yang jauh lebih mendalam. Jadi kalau gurunya Miletus kan dia mencoba memahami dunia dengan apa yang bisa diamati secara langsung ya. Seperti kemarin dunia itu berasal dari air, kata Miletus. Tetapi kalau Anaximander atau Anaximandros ini, dia akan mencoba membawanya ke konsep-konsep yang jauh lebih mendalam daripada apa yang terlihat. Dalam pemikiran Anaximander, pemikiran utamanya atau kunci pemikirannya itu arche, atau yang kemarin sudah kita bahas, asal mula dari segalanya atau yang paling mendasar dari segalanya, yang membentuk segalanya, itu bukanlah air seperti yang dikatakan oleh Miletus, tetapi apeiron. Apeiron. Apa itu apeiron? Baik, kita akan membahasnya. Anaximander terkenal dengan gagasannya itu, bahwa apeiron atau sesuatu yang tak terbatas atau tak berhingga adalah awal dari segala sesuatu. Menurut Anaximander, prinsip dasar atau arche dari segala sesuatu bukanlah elemen yang dapat diamati seperti air, tetapi sesuatu yang jauh lebih abstrak, yaitu apeiron. Apa itu apeiron? Dalam pandangan Anaximander, apeiron adalah sesuatu yang tidak memiliki batas. Dia tidak dapat dihancurkan dan menjadi sumber dari segala yang ada. Dari apeiron, semua elemen yang kita kenal seperti ada air, udara, tanah, dan api muncul dan kembali lagi setelah siklusnya selesai. Nah, ini dia, ada siklus di situ. Konsep Anaximander sebenarnya adalah upaya pertama manusia untuk memahami alam semesta sebagai sesuatu yang terus berkembang, berubah, dinamis, berkesinambungan, bergerak terus-menerus. Jadi bukan alam semesta itu adalah sesuatu yang diam, mati dalam kebekuannya, tetapi terus bergerak. Mengapa pemikiran Anaximandros tentang hal itu tadi penting? Karena dengan gagasannya, Anaximandros berusaha melampaui cara berpikir sederhana yang mencoba mencari satu zat konkret sebagai asal-usul alam semesta. Dia mencoba untuk tidak terjebak dalam pemikiran bahwa manusia berasal dari batu, itu kan, atau berasal dari tanah, atau berasal dari air, berasal dari angin. Dia tidak mau di situ. Dia berusaha untuk melampaui itu, lebih dari itu. Jadi dia membuka jalan sebenarnya bagi filsafat metafisika, yaitu studi tentang realitas yang
melampaui hal-hal fisik. Selain gagasannya tentang apeiron, Anaximander juga memberikan kontribusi yang besar dalam kosmologi atau kajian studi tentang alam semesta. Anaximander adalah salah satu orang pertama yang mencoba menggambarkan struktur alam semesta secara rasional. Anaximander percaya bahwa bumi adalah benda. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dia itu mempercayai kalau bumi itu berbentuk silinder yang mengambang di tengah-tengah alam semesta tanpa perlu ditopang oleh apapun. Menurutnya bumi tetap berada di posisinya karena jaraknya yang seimbang dari semua sisi alam semesta. Jadi keseimbangan itu menjadi penting bagi alam semesta itu tetap ada. Ide Anaximandros itu mungkin terdengarnya aneh ya bagi kita. Kayak mungkin sebagian orang bahkan menertawakannya. Tetapi pada masa itu loh ya, kita harus ingat pada masa itu di mana belum ada ilmu pengetahuan, di mana belum ada penerbangan roket dan astronotnya, pandangannya itu boleh jadi adalah gagasan yang revolusioner yang mencoba menjelaskan posisi bumi tanpa melibatkan mitos atau intervensi dewa-dewa. Selain itu, dia juga mengusulkan bahwa benda langit bergerak dalam lingkaran atau orbit. Sebuah langkah awal menuju pemahaman kita tentang tata surya. Anaximandros atau Anaximander memiliki gagasan yang luar biasa tentang asal-usul kehidupan. Dia percaya bahwa makhluk hidup pertama kali muncul dari air dan bahwa manusia berasal dari makhluk hidup yang berbeda. Dia punya argumen begini: manusia yang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh dewasa tidak mungkin bertahan jika lahir dalam bentuknya yang seperti saat ini. Oleh karena itu, manusia mungkin berevolusi dari makhluk yang jauh lebih sederhana dan lebih mampu bertahan. Nah, ini menarik karena Anaximander ini boleh jadi adalah pemikir pertama jauh sebelum evolusi Darwin. Dia sudah memikirkan bahwa manusia itu tidak begitu saja ada tercipta seperti manusia hari ini, tetapi pasti adalah perkembangan atau perubahan dari bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Gitu. Meskipun teorinya tentu saja berbeda sekali dengan teori evolusi modern seperti yang diperkenalkan Darwin ya. Tetapi gagasan Anaximandros bahwa kehidupan itu berubah dan berkembang dari bentuk yang jauh lebih sederhana, itu langkah besar loh dalam cara manusia memandang dirinya sendiri dan asal-usulnya. Tapi tadi saya sempat sudah katakan bahwa Anaximandros itu bukan hanya seorang filsuf ya, dia seorang geografer. Dia itu selain sibuk dalam pemikiran filsafatnya atau filosofisnya, dia itu juga orang pertama yang membuat peta dunia. Ini yang menarik, fun fact-nya. Peta yang dia buat itu menggambarkan bumi seperti cakram ya, seperti silinder cakram datar yang dikelilingi oleh lautan. Wah, kayak teori bumi datar gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa model yang dibuat oleh Anaximander dengan mapnya itu atau petanya itu bukan sesuatu yang akurat hari ini. Tetapi di zamannya Anaximander itu menjadi orang pertama yang mencoba menggambarkan dunia dengan cara yang sistematis berdasarkan pengamatan. Jadi bukan hanya bayangan-bayangan ya, bukan hanya imajinasi metafisis ya. Anaximander itu memang bukan seorang pemikir abstrak. Dia itu memang ilmuwan yang praktis, sehingga dia mencoba menerapkan gagasannya untuk memahami dunia nyata ya dengan cara yang sistematis dan realistis. Nah, apa sebenarnya yang ditinggalkan Anaximander? Pemikiran Anaximander tentang apeiron tadi ya, dan kosmologi, lalu evolusi dan geografi, itu menunjukkan sebenarnya kepada kita mengenai keberanian intelektual untuk jauh melampaui gurunya sendiri, yaitu Thales. Anaximander tidak hanya berusaha menjelaskan dunia dengan logika, tetapi juga menciptakan konsep-konsep yang jauh lebih mendalam dan abstrak.
Warisan Anaximander adalah keberanian untuk berpikir melampaui apa yang bisa dilihat dengan mata gitu. Dia membuka jalan bagi para filsuf lain seperti nanti kita akan bicarakan Anaximenes dan Pythagoras yang nantinya akan melanjutkan eksplorasi Anaximander ini tentang prinsip dasar alam semesta. Lalu dari situ apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari? Baiklah, Anaximander itu mengajarkan kita bahwa keberanian untuk berpikir yang abstrak dan berimajinasi adalah kunci untuk memahami dunia. Dalam kehidupan kita yang modern hari ini, kita juga sering dihadapkan kan dengan tantangan-tantangan yang memang membutuhkan pemikiran kreatif kita atau pemikiran yang out of the box, ya, di luar yang sudah biasa dipikirkan orang. Nah, kalau kita belajar dari Anaximander tentang pentingnya imajinasi, maka kita akan tahu bahwa imajinasi itu bisa begitu merdekanya, begitu bebasnya, meskipun tetap harus berlandaskan pada logika dan rasionalitas. Anaximander adalah bukti bahwa keberanian untuk berpikir melampaui batas-batas tradisi dapat membuka cakrawala baru dalam pemahaman kita tentang dunia. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kita tidak ketinggalan episode berikutnya. Nantinya di video berikutnya kita akan membahas penerusnya yang bernama Anaximenes. Sampai jumpa dan seperti yang kemarin sudah saya katakan, tetaplah berpikir kritis.